Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Jara dhammam hi jarang anatito. Biadi dhammam hi biadhing anatito. Marana dhammam hi maranang anatito. Sabbe hi me piye hi mana pehi nanna bhawo vina bhawo. Kamma sakom hi kamma dayado. Kamma yoni kamma bandu. Kamma patisarano yang kamang karisami. Kalyanang wa papakang wa tasadaya do bawisan miti. Sebelumnya selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Soki Huntu, Namo Buddhaya. Pertama-tama yang saya hormati pimpinan puja kepada Romo Ramani, Pasaka, Upasika sekalian. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dan juga Anda sekalian menyisikan sebagian waktu untuk datang ke sini bersama-sama melakukan puja, bersama-sama melakukan kebajikan. Pada malam hari ini hari ke-6 ya Bapak Ibu melakukan SPD atau sebulan pendalaman Dhamma ya. Para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum saya menyampaikan ceramah terlebih dahulu, ya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh ya? Nah, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak salah. Tak kenal maka tak sayang, salah. Jadi yang benar, tak kenal maka tak tahu. Tak kenal maka tak akrab. Ya. Kalau tak kenal maka tak sayang, ya beda ya. Beda. Nah, jadi perkenalkan nama Bante, yaitu Bhikkhu Jayanando. Ya, Bhikkhu Jayanando. Saya di Upasampada pada tahun 2024 ya, bulan Maret tanggal 3. Saya di Upasampada di Sunter di Jakarta Dhammacakka Jaya. Pernah ke sana? Ya. Nah, ini ya pertama kali saya datang ke sini ya. Pertama kali saya datang, tetapi sebelumnya
Saya juga pernah datang ya ke Bali, tetapi tidak mampir ke sini. Ya waktu ada Patidana mendiang Yang Mulia Bante Jayadamo Tera, ya pada waktu itu saya datang menghadiri acara Patidana. Ya. Nah itu ya, mungkin nanti ketika melihat Bante ya bisa saling sapa ya. Jangan sampai sekali lihat Bantenya langsung sayang. Salah ya. Biar tahu ya, biar akrab ya. Nah itu perkenalan singkat dari Bante ya. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini ya izinkan saya untuk menyampaikan sebuah topik yang berkenaan dengan 5 hal yang tidak bisa dihindari. Ya mungkin para Bapak Ibu semuanya sudah baca atau sudah melihat di poster ya judulnya. Nah, 5 hal ini ada di buku Parita Suci. Dan ini tidak bisa kita hindari. Siapapun itu tidak bisa terhindar dari 5 hal ini. Nah, para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, maka dari itu dengarkan ya, perhatikan apa yang nanti Bante sampaikan ya. Jangan sampai ketika Bante menyampaikan dhamma ada yang berbicara dengan yang lainnya ya. Supaya apa? Supaya Anda memiliki pengetahuan dhamma ya. Nah, banyak orang yang memiliki pengetahuan dhamma tetapi tidak bisa mempraktekkan apa yang dipelajari itu. Nah, maka dari itu ya gunakan nanti ya. Ya, dengar dengan baik. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, tentu kelima hal ini sebenarnya setiap hari itu kita mengalami ya. Nah, seperti yang Bante kutip di awal tadi yaitu jara damomhi jarang anatito, biadi damomhi biading anatito, marana damomhi maranang anatito, dan seterusnya. Di sana ada 5 poin, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, yang sepatutnya kita renungkan bersama. Poin yang pertama adalah jara damomhi jarang anatito. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Bapak Ibu bisa tidak menghindari yang namanya usia tua? Tentu tidak bisa. Bahkan saya sendiri pun tidak bisa menghindari usia tua. Nah ini yang sepatutnya kita renungkan. Oh bahwasanya suatu saat nanti saya akan mengalami usia tua. Akan mengalami kelapukan. Ya. Nah ini sepatutnya kita renungkan. Kalau zaman sekarang ketika tubuh jasmaninya mulai keriput, ya, pergi ke luar negeri. Ya. Untuk apa? Untuk melakukan operasi plastik. Ya. Supaya apa? Supaya kulitnya menjadi kencang. Ya. Supaya kulitnya menjadi awet muda. Itu tujuannya orang-orang melakukan operasi plastik supaya ya menghindari yang namanya usia tua. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya walaupun kita pergi melakukan operasi plastik dan lain sebagainya itu ya tidak bisa menghindari yang namanya usia tua. Ya. Nah, kalau muda-muda sekarang ya belum mengatasi usia tua.
Ada ciri-ciri orang mengalami usia tua. Yang pertama adalah rambutnya mulai memutih. Ini ciri pertama, ya. Lalu ciri yang kedua adalah penglihatannya pun mulai berkurang, ya. Terus ciri yang ketiga yaitu pendengarannya pun mulai berkurang. Lalu selanjutnya yaitu terus berjalan pun dibantu dengan tongkat, ya. Nah, ini sepatutnya kita renungkan bahwasanya suatu saat nanti usia tua pasti saya alami. Tidak bisa terhindar dari usia tua, ya. Kita semua yang ada di sini tidak bisa terhindar dari usia tua. Yang bisa kita lakukan adalah menerima, ya. Kadang orang-orang itu sulit untuk menerima, ya. Makanya perlu kita renungkan. Oh, suatu saat nanti saya akan mengalami usia tua. Sebelum kita mengalami usia tua lebih lanjut lagi, gunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kebajikan. Nanti kalau kita sudah tua tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk melakukan kebajikan. Ya. Ini poin yang pertama Bapak Ibu yang harus kita renungkan setiap saat, setiap waktu. Karena suatu saat nanti kita akan mengalami usia tua. Mau tidak mau, suka tidak suka harus menerima. Ya. Nah, ini yang patut kita renungkan. Lalu poin yang kedua adalah biadi damomhi biading anatito. Tahu artinya? Aku wajar mengalami penyakit. Ya, aku takkan mampu menghindari penyakit. Nah, ini juga patut kita renungkan. Bahwasanya tubuh jasmani kita ini adalah sarang penyakit. Dan ini tidak bisa kita hindari. Siapapun itu tidak bisa. Bahkan semua makhluk di dunia ini pun tidak bisa terhindar dari yang namanya sakit. Bahkan guru agung kita Sang Buddha pun sudah mengalami sakit. Ya, apalagi kita yang masih biasa-biasa saja, tentu kita akan mengalami sakit. Hari ini sakit tidak Bapak Ibu? Hah? Jujur, duduk terlalu lama, sakit Bante. Pinggang saya kesemutan, pegel-pegel. Ya. Nah, makanya di dalam Dhamma dikatakan arogya paramalabha. Keuntungan yang paling besar adalah kesehatan. Nah, kalau kita memiliki kesehatan, tentu kita bisa melakukan kebajikan sebanyak mungkin. Ya, di dalam Buddhis ada dua jenis penyakit. Ya, ada dua jenis penyakit yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sakit fisik atau sakit jasmani. Lalu yang kedua yaitu sakit batin. Ya. Nah, dua sakit ini tentu bahkan seringkali kita alami, bahkan setiap hari. Ya. Tetapi kita tidak menyadari. Coba Bapak Ibu menyadari. Nah, contoh sakit fisik apa? Yaitu sakit kepala. Ya. Bapak Ibu pernah tidak sakit kepala? Sakit gigi, sakit mata, sakit telinga, sakit pinggang, sakit kaki. Itu merupakan sakit fisik, sakit jasmani yang terlihat. Belum yang tidak terlihat. Ya. Yaitu sakit batin. Contohnya apa? Sering marah-marah. Pernah tidak marah-marah Bapak Ibu? Hah? Pernah jengkel?
terus sering memunculkan keserakahan, kebencian, kebodohan batin, ya. Itu merupakan sakit batin yang perlu kita renungkan. Bahwasanya setiap hari, setiap waktu itu kita mengalami, ya. Nah, ini yang sepatutnya kita renungkan bersama. Suatu saat nanti saya akan mengalami sakit. Dan ini tidak bisa kita hindari. Siapapun itu tidak bisa terhindar dari yang namanya sakit. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus menerima. Biasanya kalau zaman sekarang ketika kita sakit, ya kadang orang lain disalahkan. Ya, oh yang membuat saya sakit itu si A, ya. Oh yang membuat saya begini si B, ya. Tetapi perlu diketahui yang membuat diri kita sakit itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan di luar diri kita. Jadi yang membuat kita sakit yaitu diri kita sendiri, karena kita tidak bisa menerima. Jadi kita menderita sendiri. Ya, makanya ketika Anda mengalami sakit, entah itu sakit batin, sakit fisik, cobalah direnungkan di dalam batin Bapak Ibu masing-masing. Ya. Nah, ini sepatutnya kita renungkan. Ya, tubuh jasmani adalah sarang penyakit. Kalau Bapak Ibu tidak mau sakit, tidak usah memiliki tubuh. Ya. Karena tubuh ini adalah sarang penyakit, ya, yang bisa kita renungkan hanya bisa menerima. Ya. Nah, ini poin yang kedua, Bapak Ibu, yang harus kita renungkan. Lalu poin yang ketiga adalah marana damomhi maranang anatito. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Ya. Tentu semua makhluk hidup di dunia ini termasuk kita, pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Ini sepatutnya kita renungkan. Suatu saat nanti kita akan mengalami kematian. Ini bukan saya menakut-nakuti ya, karena ini realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun kita pergi jauh, walaupun kita bersembunyi sekalipun, yang namanya kematian itu tetap menghampiri kita. Tetap kita alami. Makanya di dalam Dhamma dikatakan itu, jiwitang aniatang maranang niatang. Kehidupan ini tidak ada kepastian. Yang pasti adalah kematian. Kematian bisa terjadi kapan saja. Bisa besok, bisa lusa, bisa seminggu lagi. Ya, makanya kematian itu bisa terjadi kapan saja. Dan kehidupan kita ini tidak ada kepastian. Ya mumpung kita masih sehat, mumpung kita memiliki kesempatan, mumpung ya selama kita mengarungi kehidupan ini, marilah kita bersama-sama menggunakan waktu itu untuk melakukan kebajikan. Apalagi di momen saat ini, ya Anda ya selama 1 bulan ya harus melakukan kebajikan. Jangan sampai hari ini datang, besoknya tidak. Ya, jadi sebulan penuh itu ya harus datang. Ya, untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan atau membuat bekal dalam kehidupan kita, untuk menghadapi yang namanya kematian itu. Suatu saat nanti kematian pasti akan terjadi kepada diri kita. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya harus menerima kematian itu. Ya. Kematian bukan akhir dari kehidupan kita, tetapi awal dari
kehidupan kita, ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kita ini sudah mengalami kematian, berulang kali mengalami kematian. Karena kita didukung oleh kebajikan kita, makanya kita terlahir kembali di alam manusia. Karena didukung oleh kebajikan kita masing-masing. Ya. Nah, makanya di dalam salah satu suta, nama sutanya yaitu Bade Karata Suta. Ya. Di sana dikatakan, Aje wakica matapangko janya maranang suwe. Berusahalah hari ini juga. Siapa tahu kematian ada di esok hari. Ya. Berusaha untuk apa? Ya berusaha untuk melakukan segala bentuk kebajikan. Ya. Makanya selama kita mengarungi kehidupan ini bersama-sama melakukan atau membuat bekal bagi diri sendiri. Ya. Karena setelah kematian tiba, bukan harta kekayaanlah yang kita bawa, tetapi harta kebajikanlah yang kita bawa setelah kematian tiba. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu pernah tidak melihat orang yang meninggal membawa harta kekayaannya? Tidak kan? Jadi harta kekayaannya itu ditinggal. Ya. Nah, jadi ada cerita Bapak Ibu di dalam Dhammapada. Nah, ada seorang suami ya yang memiliki 4 istri. Sedikit apa banyak? Hah? Ada seorang suami yang memiliki 4 istri. Nah, sang suami ini sangat sayang terhadap istri keempat. Ya. Kenapa? Karena istri keempat ini masih muda. Ya, makanya suaminya sangat disayangi ya. Sangat menyayangi istri keempat. Ketika istri keempat ini mau beli sesuatu, misalkan membeli skincare, ya, dia selalu membelikan karena dia sayang terhadap istri keempat. Lalu istri ketiga juga sangat dibangga-banggakan oleh suaminya. Ketika pergi kemana-mana, istri ketiga ini sangat dibangga-banggakan oleh suaminya. Ketika bertemu dengan keluarganya, ketika bertemu dengan temannya, ia selalu membanggakan istri ketiga. Lalu istri kedua jarang diperhatikan oleh suaminya. Kadang diperhatikan, kadang tidak diperhatikan. Jadi jarang. Ya. Nah, lalu istri pertama tidak pernah dikasih sayang, tidak pernah dibangga-banggakan, ya. Tidak pernah perhatikan, ya. Karena apa? Alasannya kenapa Bapak Ibu? Karena tua, ya. Biasanya istri pertama kan tua kan? Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, istri pertama itu tidak pernah dibangga-banggakan, tidak pernah dikasih sayang, bahkan tidak pernah diperhatikan sama sekali oleh suaminya. Ya. Nah, ketika menjelang kematian, ya, sang suami ini ya memanggil istri-istrinya itu untuk menghadap suaminya. Nah, istri keempat ini dipanggil dan sang suami berkata kepada istri keempat, "Istriku,
maukah kamu meninggal bersama saya? Jawabannya apa? Ada yang tahu? Tidak mau. Ya. Yang tadinya sangat disayangi oleh suaminya. Ketika suaminya menjelang kematian, dia tidak mau. Ya. Alasannya, oh saya masih bisa mencari yang lain. Ya. Nah, lalu suami berpikir lagi, ya. Oh saya memiliki istri ketiga. Dipanggillah istri ketiga itu untuk menemui suaminya. Nah, sang suami berkata, istriku, maukah kamu menemani saya meninggal? Jawabannya apa? Hah? Tidak mau. Yang tadinya sangat dibangga-banggakan, ketika suaminya mau meninggal, dia tidak mau. Ya. Nah, lalu sang suami berpikir lagi, oh saya memiliki istri kedua. Dipanggillah istri kedua itu untuk menghadap suaminya. Dan sang suami berkata, istriku, maukah kamu meninggal bersama saya? Jawabannya apa? Hah? Jawabannya apa kira-kira? Istri kedua ini, ia mau menemani pada saat dikremasi. Dia mau pada saat di pemakaman. Ya. Nah, lalu sang suami ini pasrah, ya pasrah dengan keadaan yang dialaminya itu. Nah, lalu tiba-tiba datanglah istri pertama, ya. Walaupun dia istri pertama ini tidak pernah dikasih sayang, tidak pernah dibangga-banggakan, tidak pernah diperhatikan, ia datang sendiri untuk menemui suaminya. Lalu sang istri berkata, saya mau menemani kamu meninggal. Ya. Nah, dari istri-istrinya itu hanya istri pertama lah yang mau menemani suaminya meninggal. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dari cerita tadi saya dapat mengambil sebuah simbol dari istri 1 sampai 4 itu. Ya. Nah, istri keempat disimbolkan sebagai tubuh jasmani kita. Ya, disimbolkan sebagai tubuh jasmani kita. Tentu kalau kita memiliki tubuh yang bagus, pasti sangat disayangi. Benar tidak? Ketika hitam sedikit, di kulitnya langsung beli skincare. Supaya hilang yang maksud saya yang hitam itu bisa hilang. Karena dia sayang terhadap tubuh jasmaninya. Sayang tidak Bapak Ibu terhadap tubuhnya? Hah? Sayang ya? Ketika bulu alisnya kurang melengkung misalkan. Maksud Bante bulu mata baru ya. Bulu matanya kurang melengkung, dilengkungkan ya. Terus alisnya kurang tebal misalkan, ditebelin ya. Terus apa lagi? Lipstiknya kurang tebal misalkan, ditebelin ya. Karena apa? Karena dia sayang terhadap tubuh jasmaninya. Ya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, walaupun kita sayang terhadap tubuh jasmani kita ini, pertanyaannya,
Apakah tubuh jasmani kita ini kita bawa meninggal tidak? Memang kita bawa pada saat di kuburan, tetapi setelah kematian apakah kita bawa? Tidak, ya. Apa yang kita bangga-banggakan terhadap tubuh jasmani kita ini? Toh juga lama-lama akan mengalami usia tua, akan mengalami kelapukan, akan mengalami sakit, ujung-ujungnya meninggal, mati, ya. Nah, ini disimbolkan sebagai tubuh jasmani. Istri keempat itu disimbolkan sebagai tubuh jasmani kita. Lalu istri ketiga disimbolkan sebagai harta kekayaan kita. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki harta kekayaan seperti mobil, rumah, perhiasan, dan lain sebagainya yang berbentuk materi, tentu Bapak Ibu sangat membanggakan harta kekayaan Bapak Ibu itu. Benar tidak? Ketika memiliki mobil, misalkan, tentu sangat dibanggakan. Bahkan dicerita-ceritain ke tetangganya. Oh, kemarin saya membeli mobil. Ya. Oh, kemarin saya membeli emas misalkan. Oh, saya kemarin membeli perak misalkan. Ya. Nah, jadi sangat dibangga-banggakan harta kekayaannya itu. Pertanyaannya, apakah harta kekayaan kita yang berbentuk materi itu kita bawa setelah kematian? Ada yang membawa harta kekayaannya? Tidak ada. Yang dibawa adalah kebajikan. Jadi harta yang berbentuk materi itu kita tinggalkan. Ya. Nah, ini disimbolkan sebagai harta kekayaan istri ketiga. Lalu istri kedua yaitu, nah ini disimbolkan sebagai keluarga. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki keluarga yang meninggal, tentu Bapak Ibu hanya bisa menemani pada saat di pemakaman saja. Benar? Kalau Bapak Ibu diajak meninggal, mau tidak? Pasti tidak mau. Nah, ini disimbolkan sebagai keluarga. Jadi keluarga kita hanya bisa menemani kita pada saat dikremasi. Hanya bisa menemani kita pada saat di pemakaman. Ya. Nah, lalu istri pertama ini disimbolkan sebagai kebajikan. Ya. Perbuatan kita. Walaupun kita tidak mengundang, ia datang sendiri. Seperti halnya istri pertama, dia tidak mengundang. Dia tidak diundang oleh suaminya, ia datang sendiri menemani suaminya. Ya. Nah, ini disimbolkan sebagai perbuatan. Jadi setelah kita meninggal, perbuatan kita sendirilah yang kita bawa setelah kematian tiba. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selama kita mengarungi kehidupan ini, perbanyaklah membuat bekal. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu pergi bekerja misalkan, tentu bekalnya apa? Kalau pergi bekerja Bapak Ibu, bekalnya apa? Tentu makanan, minuman. Benar tidak? Nah, kalau tidak ada makanan, tidak ada minuman pada saat kita bekerja, tentu kita menjadi lemas, tidak ada tenaga. Ya, karena tidak ada bekal kita. Begitu juga dalam kehidupan kita ini, kita harus membuat bekal. Bekalnya apa? Kebajikan. Karena satu-satu yang kita bawa setelah kematian tiba, yaitu kebajikan kita. Makanya kita sepatutnya merenungkan tentang kematian itu. Ya. Nah, bahkan guru agung kita, Sang Buddha pun sudah mengalami kematian. Ya kalau bahasa umumnya ya kematian. Kalau bahasa Buddhisnya parinibbana. Ya, apalagi kita yang masih biasa-biasa saja, banyak sekali kekotoran batinnya, tentu
kita akan mengalami kematian. Nah, ini sepatutnya kita renungkan. Nah, makanya kalau saya pergi ke rumah duka itu sering sekali saya merenungkan tentang kematian. Oh, suatu saat nanti saya akan mengalami demikian. Sering sekali saya pergi ke rumah duka. Nah, di sana saya sering merenungkan tentang kematian. Ya. Nah, kalau tidak pergi ke rumah duka, pergi ke rumah sakit, ya. Baca parita kesembuhan, ya. Kalau tidak pergi ke rumah sakit, blessing rumah di tempat umat, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah yang sepatutnya kita renungkan tentang kematian itu. Makanya di dalam Dhamma itu sangat jelas sekali ya. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu mengatasi kematian atau menghindari kematian. Mau tidak mau, suka tidak suka harus menerima. Ya, banyak orang yang takut terhadap kematian. Ya, karena selama dia hidup sering melakukan kejahatan. Ya, karena dia melekat terhadap apa yang dimiliki. Makanya dia takut terhadap kematian. Makanya Bapak Ibu, ya perbanyaklah melakukan kebajikan supaya apa? Supaya kita tidak takut terhadap kematian. Takut tidak Bapak Ibu? Hah? Takut Bante. Ya. Nah, jadi tidak harus takut ya terhadap kematian. Jadi ya kematian bukan akhir dari kehidupan tetapi awal dari kehidupan kita ini. Ya. Nah, ini poin yang ketiga Bapak Ibu. Lalu poin yang keempat yaitu sabbehi mepiyehi manapehi nanabawo winabawo. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita memiliki sesuatu, ketika hilang, ya wajar. Karena kalau kita melekat terhadap apa yang kita lekati, kalau sudah hilang, berpisah dengan kita, tentu diri kita sendiri yang akan menderita. Karena kita melekat terhadap apa yang kita miliki. Cobalah kita melepas. Ya. Nah, berpisah dengan kita, ya apa namanya? Berpisah dengan orang yang kita cintai adalah penderitaan. Ya. Sebagai salah satu contoh juga, tubuh jasmani kita ini tentu lama-kelamaan akan berubah, akan berpisah dengan diri kita. Ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat kulit Bapak Ibu, bagus tidak? Dulu memang bagus, tapi lama-lama akan berubah. Oh, yang tadinya sangat mulus sekali, ya, tidak ada hitam sama sekali. Nanti kalau sudah mulai berubah, ya, coba lihat perubahannya, ya. Oh, yang tadinya apa namanya sangat bagus, kok lama-lama kok jadi berubah, ya, jadi keriput. Ya ini sepatutnya kita renungkan, ya, tentang perubahan, ya. Nah, sebagai salah satu contoh juga, simple, ya. Ketika Bapak Ibu memiliki rumah bagus misalkan, apa namanya, Bapak Ibu cat ya warna pink misalkan. Nanti lama-lama berubah menjadi warna, kira-kira warna apa? Warna pink, ya. Nah, itu sebagai salah satu contoh di dalam kehidupan kita. Suatu saat nanti ya tubuh jasmani ya akan berubah, akan berpisah dengan
kita. Ini sepatutnya kita renungkan. Ini poin yang keempat. Ya, saya jelaskan singkat saja. Lalu poin yang kelima, yang terakhir. Nah, yang ditunggu-tunggu, biasanya poin terakhir tuh yang ditunggu-tunggu. Ya. Nah, poin yang kelima adalah kama yoni kama bandu kama pati sarano yang kamang karisami kalyanang wapapakang watasa dayado bawisami. Ya. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik atau buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apapun yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita berkumpul saat ini karena didukung oleh karma kita masing-masing. Saya duduk di sini karena didukung oleh karma saya sendiri. Karena ada undangan, jadi saya ke sini. Kalau tidak ada undangan, belum tentu Bante bisa di sini. Benar tidak? Nah, jadi karena didukung oleh karma saya sendiri. Makanya saya bisa duduk di depan Bapak Ibu semuanya. Nah, sebagai salah satu contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menanam biji, maunya biji apa kira-kira? Biji mangga misalkan. Bapak Ibu tanam di tempat yang bagus, di tanah yang bagus, dikasih pupuk, disiram, ya, tentu akan tumbuh. Kira-kira tumbuh apa? Hah? Tumbuh tunas. Tunas, nanti lama-lama tumbuh pohon. Lama-lama tumbuh buah. Buahnya apa? Buahnya mangga. Ya? Nah, kalau Bapak Ibu menanam biji mangga di tempat yang keras, tanah yang keras, walaupun Bapak Ibu menyirami, ya, dikasih pupuk, dikasih harapan, ya, tidak akan tumbuh. Yang ada apa? Mati, kerontang, ya, kering kerontang, ya. Begitu juga kalau kita melakukan perbuatan baik, tentu kita akan memperoleh kebahagiaan. Ya. Di dalam Dhamma dikatakan, yadi sang labate pijang, tadi sang labate palang. Kalyana karica, kalyana papa karica. Sesuai benih yang ditabur, begitulah buah yang dipetik. Pelaku kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Pelaku kejahatan akan memperoleh penderitaan. Jadi pada kesempatan ini, Anda sekalian sudah menabur kebajikan. Tentu buahnya adalah kebahagiaan. Ya. Oh Bante, saya sering melakukan kebajikan. Tetapi gini-gini saja Bante. Berarti karma baiknya belum berbuah. Makanya Bapak Ibu harus menanam lagi. Supaya buahnya kebajikan, buahnya kebahagiaan. Ya. Nah, Anda sekarang melakukan kebajikan hari ini, bahagia tidak kira-kira? Hah? Ada yang ngantuk? Ada yang capek? Oh, Bante, ceramahnya lama banget. Ya. Nah, jadi menderita. Jadi kalau Anda melakukan kebajikan, perbuatan baik, ya harus merasa bahagia. Jangan terpaksa. Ya. Nanti buahnya terpaksa. Ya. Terpaksa apa buahnya kira-kira? Ya kadang baik, kadang tidak baik. Ya. Makanya kalau Anda melakukan kebajikan, ya harus dengan tulus,
dengan keyakinan. Oh, bahwasanya kebajikan itu, melakukan kebajikan adalah hal yang baik. Ya, kalau kita melakukan kebajikan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan keyakinan, tentu buahnya kebahagiaan. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, karena dikasih waktu ceramahnya ya 30 atau 40 menit. Jadi ya apa namanya ceramahnya hanya sebentar saja ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di momen SPD saat ini gunakanlah dengan baik, gunakanlah dengan apa namanya dengan bijak ya. Gunakanlah waktu ini dengan sepenuh hati untuk melakukan kebajikan. Karena kita melakukan SPD ini hanya sebulan sekali. Ya, jadi selama 1 bulan ini ya harus melakukan kebajikan. Jangan karena terpaksa melakukan kebajikan. Jadi lakukan kebajikan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan. Supaya Anda mendapatkan manfaat dari melakukan kebajikan itu. Manfaatnya apa? Yaitu usia panjang, paras yang indah, kebahagiaan dan kekuatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, inilah yang dapat Bante sampaikan karena kelima perenungan ini tentu kita alami. Bahkan setiap hari kita alami 5 perenungan ini. Ini tidak bisa kita hindari. Siapapun itu tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan hanya bisa menerima. Ya, demikian apa yang Bante sampaikan ini semoga bermanfaat dan semoga bisa direnungkan dalam kehidupan sehari-hari. Bante akhiri, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.